Selamat pagi, jemaat semua yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah yang masih Tuhan izinkan bagi kita semua untuk dapat berjumpa dalam ibadah virtual GPRKS Kelapa Gading pada hari ini. Masih dalam suasana tahun baru Imlek, izinkanlah saya mewakili kita semua untuk mengucapkan Kung Sisinien selamat tahun baru Imlek 2022. Melangkah di tahun yang baru bersama Allah Immanuel, tetap setia dalam iman kepada Kristus dan berpengharapan untuk penggenapan akan janji-janji Allah boleh digenapi dan menjadi saluran berkat untuk boleh dilayakkan dipakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Izinkanlah saya pada pagi hari ini untuk dapat memberitakan beberapa warta jemaat GPRKS Kelapa Gading sepekan mendatang. Kembali kami mengundang saudara-saudari sekalian jemaat GPRKS Kelapa Gading untuk dapat terus serta hadir dalam ibadah kebaktian doa pada hari Kamis jam 7 malam dalam sarana Instagram Live. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama bergabung dan berdoa dan bergumul kepada Tuhan. Hari Sabtu pada tanggal 12 Februari 2022, Majelis Jemaat dan Hamba Tuhan GPRKS Kelapa Gading akan melangsungkan pemberkatan nikah bagi saudara Frans dan saudari Sharon. Mari jemaat sekalian kita mendukung kedua pasangan baru ini untuk dapat menjalani prosesi sakramen pemberkatan kudus. Dan pada hari Sabtu yang sama, kembali jam 4 sore akan diadakan kelas katekisasi lanjutan bagi semua peserta katekisasi yang juga akan menerima baptisan kudus yang direncanakan pada bulan Februari juga. Dan mari remaja-remaja untuk dapat bergabung pada jam 5.30 sore pada hari Sabtu yang sama dan juga pemuda pada jam 7 malam untuk dapat bersekutu bersama, saling menguatkan di antara saudara seiman di tempat ini. Diinformasikan pada hari Minggu 13 Februari, Majelis Kasih Jata akan mengadakan webinar keluarga yang bertemakan Heart to Heart dengan pembicaranya hambanya Pendeta Emeritus Edi Tendean. Hari Minggu 13 Februari jam 7 malam. Link Zoom akan diberikan pada WA Group yang akan disusulkan kemudian. Marilah jemaat sekalian, saya undang untuk dapat bangkit berdiri tempat Anda masing-masing. Marilah kita menghadap kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan rasa hormat akan Tuhan melalui saat teduh kita sebelum kita masuk ibadah virtual pada pagi hari ini. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus memimpin ibadah kita dari awal sampai dengan akhirnya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali duduk. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus
yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sampai di angkasa tinggi.
jemaat sekalian, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami umat-Mu datang merendahkan hati, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Tiada kata, tiada daya yang dapat kami lakukan ya Tuhan, atas kasih-Mu yang begitu besar, atas anugerah-Mu Tuhan, yang boleh melayakkan kami untuk datang beribadah pada saat ini. Kami yang telah berdosa, terputus dari relasi dengan Allah Bapa, kami yang seharusnya dimurkai oleh Allah, dengan darah Kristus kami boleh datang, merendahkan diri kami, dengan darah Kristus kami boleh dilayakkan Tuhan, untuk boleh beribadah menyembah Allah pencipta kami. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan menerima segala pujian syukur dan pujian penyembahan kami. Biarlah kiranya juga Tuhan Engkau berkenan menilik hati kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan, melalui ibadah ini Engkau disenangkan dan dipuaskan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menikmati anugerah Tuhan kembali melalui kebenaran firman Tuhan, penguatan terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hanya boleh isi hati Tuhan yang dicurahkan, yang diberitakan oleh hamba-Mu yang memberitakan firman pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya di dalam satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan. Pujilah namanya dan kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Mari saudara sekalian kita memuji-muji Allah kita, menyembah Tuhan kita yang esa, sebab Dialah Tuhan yang layak untuk menerima segala puji, hormat, dan sembah sujud kita. Tuhan memberikan nyanyian baru. Memberikan nyanyi yang baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Semuanya, firman-Nya digenapi.
Saudara sekalian, tema bulanan kita pada bulan Februari berjudul Janji-Janji Allah. Janji-janji Allah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengingatkan kita semua di dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di tengah-tengah situasi dunia yang kita juga tidak dapat pastikan ke depannya seperti apa. Segala penderitaan dan tantangan pasti terjadi. Oleh sebab itu saudara sekalian, marilah kita tetap teguh berpegang pada janji-janji Tuhan dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang adalah Allah Immanuel yang berjalan di depan kita. Marilah kita tetap setia di dalam iman kita kepadanya. Ku mau setia. Ku mau setia karena ku dipercaya. Ku mau suci karena ku dikasih. Ku mau teguh untuk tanggung segala derita dengan pasti menangkan seteru. Dengan pasti menangkan seteru. Cinta pada mereka yang susah. Ku mau memberi dengan rela hati. Ku mau rendah karena ku tak sempurna. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Ku mau ikut teladan Tuhanku. Karena Ia kasihiku, ku serahkan harta dan milikku. Ku bersyukur Ia mati menggantiku. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Ku mau puji rahmat-Nya ku diberi. Allah yang setia, Allah yang memperhatikan setiap umatnya, yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan. Hari ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika kami boleh berada di tahun yang baru, semua karena kesetiaan Allah. Kamilah yang sering tidak setia kepada Allah. Karena itu Tuhan, ajarkanlah kami akan kesetiaan-Mu, agar kelak kami menjadi umat-Mu yang setia dalam segala hal. Tuhan, berbicaralah kepada kami, perdengarkanlah suara kebenaran-Mu bagi setiap kami. Nyatakan isi hati-Mu dan kebenaran-Mu bagi kehidupan kami. Sebab tanpa itu kami gak mungkin hidup dengan segala akal dan pikiran kami manusia. Hanya oleh setiap firman Tuhanlah, maka perjalanan hidup, iman dan spiritual kami boleh berjalan searah dengan Tuhan. Hati kami telah siap dan berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom saudara-saudara sekalian. Ini adalah satu hari yang sangat berbahagia bagi kita, karena kita baru saja merayakan tahun baru Imlek. Ya, tahun baru nasional, lalu kemudian tahun baru Imlek. Semuanya bicara tentang era yang baru, tahun yang baru. Nah saudara-saudara,
kita memiliki satu tema bulanan untuk bulan Februari ini, yaitu God's Promise atau janji Allah. Dan kita akan merenungkannya di dalam 4 seri yang akan datang. Yang pertama, hari ini kita akan melihat makna dan pengertian God Promise. Kemudian janji Allah dalam kaitannya dengan panggilan Allah. Lalu nanti kita minggu ketiga, janji Allah dengan segala penggenapan dan pemenuhannya. Dan yang terakhir nanti kita akan lihat di minggu keempat, janji Allah dengan segala jenis dan macamnya. Nah, saudara-saudara, God Promise ini melanjutkan tema kita di bulan Januari. Di bulan Januari kita bicara tentang new journey, ya, perjalanan baru bersama Tuhan. Lalu setelah kita sudah mengerti dan memahami apa itu perjalanan baru bersama Tuhan, maka kita butuh janji-janji Tuhan dalam perjalanan kita. Sehingga dalam perjalanan bersama Tuhan itu kita menikmati janji-janji Allah, janjinya dalam menyertai kita, janjinya dalam memimpin kita, dan janjinya di dalam menuntun kita, dan sungguh-sungguh digenapi dalam perjalanan kita. Jadi perjalanan kita di dunia ini kita nggak usah takut dan khawatir. Kenapa? Karena ada janji Allah. Nah, hari ini kita akan melihat secara khusus apa sebetulnya God Promise itu. Apa artinya janji Allah? Ya. Apa maknanya janji Allah itu? Saya ingin membawa kita melihat satu perjanjian yang Tuhan buat dengan Abraham di dalam Kejadian 15 ayat 5 sampai 21. Saya akan membacakannya untuk kita dan jemaat Tuhan menyimaknya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya." Maka firman-Nya kepadanya, "Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu." Kata Abram, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Firman Tuhan kepadanya, "Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati." Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, "Ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam satu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, "Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni,
orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah saudara-saudara, apa yang kita baca tadi, inilah fakta perjanjian antara Tuhan dengan Abraham. Karena itu kita sebelum merenungkan tentang janji Tuhan, kita harus mulai dari titik awal. Penyebab janji itu keluar. Seringkali kita ini salah kaprah. Waktu kita bicara tentang janji Tuhan, kita langsung berpikir bahwa Tuhan itu dengan murahnya berjanji. Tuhan berjanji menyertai, Tuhan berjanji menuntun, Tuhan berjanji memberikan berkat dan sebagainya. Dan langsung kita berpikir bahwa Tuhan itu memang seorang yang pemurah, lalu dia obral janjinya kepada manusia. Saudara, kalau kita belajar dari perjanjian Tuhan, janji-janji Allah dengan perjanjian itu dua hal yang berbeda. Perjanjian itu penyebab lahirnya janji-janji. Atau janji-janji Allah itu adalah isi daripada sebuah perjanjian. Nah ini yang akan kita lihat di dalam teks yang sudah kita baca. Sebelum kita lebih jauh merenungkan janji-janji Tuhan di dalam minggu-minggu yang akan datang, kita lihat dulu titik awalnya. Bahwa titik awal inilah yang menentukan lahirnya janji-janji itu. Sehingga kalau kita bilang di Alkitab ada ribuan janji Tuhan, betul. Tapi ribuan janji Tuhan itu gak akan pernah ada kalau tidak ada perjanjian. Nah ini yang penting saudara-saudara. Nah mari kita lihat pengertian perjanjian terlebih dahulu. Apa itu perjanjian? Ya, kata perjanjian dalam bahasa Ibrani disebut berit. Berit, ya. Berit ini berasal dari kata barah. Barah yang berarti memotong, membelah. Jadi perjanjian itu artinya memotong atau membelah. Nah, orang dalam perjanjian lama, khususnya dalam dunia kuno di zaman Abraham, kalau mereka mau buat perjanjian, maka mereka harus memotong, membelah ya binatang beberapa binatang untuk menjadi bukti dan tanda perjanjian mereka. Ya, mereka ambil satu binatang atau dua atau lebih begitu. Lalu binatang itu atau lembu itu dibelah dua. Setelah dibelah dua, belahan satu sisinya itu ditaruh di sebelah kanan, di sisi kanan. Potongan yang kedua ditaruh di sisi sebelah kiri. Ya, kalau itu beberapa binatang maka ini di sini, di depan lagi, di sini gitu ya. Dan di tengahnya itu ada jalan atau ada jarak. Nah, orang pada zaman dunia kuno, kalau ada dua orang berjanji atau membuat perjanjian, mengikat perjanjian, maka binatang-binatang itu dibelah dua, ditaruh sini. Lalu kedua orang yang berjanji itu sambil berjanji mereka akan berjalan di tengah potongan kedua binatang itu. Apa artinya saudara-saudara? Artinya adalah kalau nanti ada satu di antara dua orang yang berjanji itu mengingkari perjanjian mereka, maka biarlah dia akan kena hukuman seperti binatang yang dibelah dua itu. Jadi mengerikan sekali. Misalnya saya mau berjanji dengan teman saya. Sebagai bentuk perjanjian seperti pada zaman dunia kuno, kami ambil satu sapi misalnya. Sapi itu dibelah dua, yang sebelah ditaruh sebelah kanan, yang sebelah lagi sebelah kiri. Lalu saya akan jalan lebih dulu, dan itu teman saya akan jalan lebih dulu. Maknanya adalah kalau nanti salah satu mengingkari perjanjian kami, maka biarlah kami yang orang yang melanggar itu dihukum seperti binatang yang terbelah itu. Nah, metode inilah yang dipakai oleh perjanjian Tuhan dengan Abraham. Ya.
Metode ini dipakai dan yang berinisiatif membuat perjanjian itu adalah Allah sendiri. Ya. Tuhan memilih dan memanggil Abraham untuk suatu tujuan. Sehingga dari sini kita mengerti bahwa memang dari sejak awal Tuhan berinisiatif memilih satu umat bagi dia yang menjadi keturunan Abraham. Bahwa kelak keturunan Abraham akan menjadi umat Allah yang besar. Nah, untuk meyakinkan Abraham tentang pemilihan dan pemanggilan itu, saudara-saudara, maka Allah harus mengikat perjanjiannya dengan Abraham. Allah memakai metode perjanjian atau proses melaksanakan ikatan perjanjian seperti pada zaman dunia kuno, pada zaman Abraham yang lumrah orang pakai. Sehingga dia memerintahkan kepada Abraham untuk ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, dan seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Saudara, semua binatang itu lalu Musa belah jadi 2, potong menjadi 2. Kemudian sebagian ditaruh sebelah kanan, di sisi kanan, lalu sisi kiri. Nah, saudara-saudara, setelah dipotong 2 dan diletakkan di sisi kanan dan sisi kiri, ayat 17 menyebutkan begini. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap seperti sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Saudara, setelah semua sudah selesai, Abraham dikatakan menjaga potongan itu, lalu ada burung mencoba untuk makan, diusir oleh Abraham. Cuma kita nggak tahu beberapa jarak setelah itu Abraham tertidur. Lalu terjadi kegelapan yang mengerikan di tempat itu. Lalu begitu sudah matahari mulai terbenam, begitu Abraham bangun, dia melihat, ya, ada perapian yang berasap seperti sulu di antara binatang itu. Ternyata Tuhan sudah melakukan perjanjiannya dengan Abraham. Bahwa Tuhan membuktikan kepada Abraham apa yang dia janjikan itu dengan membuktikan dia berjalan di antara potongan binatang itu. Memang tidak dikatakan Abraham ikut berjalan, ya. Karena ternyata kalau kita lihat memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh Tuhan dengan Abraham, ini perjanjian yang Tuhan lakukan sendiri kepada Abraham. Ya, Abraham tinggal terima perjanjian itu. Nah, saudara-saudara, sehingga dengan Tuhan membuktikan berjalan di antara potongan itu, maka Abraham percaya kepada janji Tuhan. Ya, dia tidak ragu lagi. Jadi selama kehidupan Abraham, kalau kita memperhatikan kemudian, nanti lahir Ishak, lahir Yakub, Tuhan memegang janjinya kepada Abraham. Tuhan tidak pernah melupakan janjinya. Dan ini yang menarik. Sampai 12 suku Israel itu akhirnya menjadi bangsa yang besar. Nah, saudara-saudara, dari penjelasan tentang perjanjian atau berit ini, ada beberapa yang harus kita ketahui dan renungkan bersama yang merupakan kesimpulan. Yang pertama, orang yang berhak memperoleh janji Allah hanyalah orang-orang yang terikat perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi kita nggak bisa bilang, ya Tuhan berjanji, lalu kita bilang saya klaim janji Tuhan, saya pegang janji Tuhan. Oke, kamu boleh bilang begitu. Tapi itu tidak akan ada artinya kalau ternyata statusmu bukanlah umat perjanjian. Kalau ternyata kamu belum terikat perjanjian dengan Tuhan. Seperti Abraham. Selama kita tidak menjadi umat perjanjian Tuhan, selama kita tidak terikat dalam perjanjian dengan Tuhan, saudara, ribuan janji Tuhan dalam Alkitab itu tidak satu pun yang akan kita nikmati. Karena itu ini yang paling penting. Pastikan dulu dong, apakah aku ini umat perjanjian Tuhan atau tidak? Apakah aku ini sudah
yes sama Tuhan, klik sama Tuhan atau tidak? Apakah saya sudah terima Tuhan dalam hidup saya atau tidak? Apakah saya sudah berjanji bahwa saya ada seorang yang menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya atau tidak? Selama kita belum menjadi umat perjanjiannya, terikat perjanjian dengan dia, seperti Abraham, maka jangan harap kita menikmati janji-janji Tuhan yang selanjutnya. Kesimpulan yang kedua adalah orang yang tidak terikat perjanjian Allah tidak berhak menerima janji-janji Allah. Ini jelas. Jadi orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, bahkan yang melawan Tuhan, saudara, status mereka tidak terikat dengan perjanjian seperti Abraham dengan Tuhan. Karena itu mereka tidak akan pernah tahu yang namanya menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan hanya diberikan kepada umat perjanjiannya saja. Nah, kita ini kan keturunan Abraham secara spiritual. Betulkah kita umat beriman? Betulkah kita adalah orang-orang yang percaya Tuhan? Kalau engkau cuma ikut-ikut Kristen saja, ikut-ikut ke gereja saja, tapi hatimu belum menerima Tuhan, maka engkau bukanlah umat perjanjian. Walaupun engkau sudah mengerti tentang apa itu janji-janji Tuhan. Tuhan tak akan pernah memberikan janji itu kepada orang-orang yang belum memiliki ikatan perjanjian dengan dia. Jadi ini menarik ya saudara-saudara. Jadi perjanjian adalah dasar lahirnya janji-janji Allah. Jadi kalau tema kita bicara tentang janji Allah atau janji-janji Allah, itu sudah lewat satu langkah. Harusnya kita mundur dulu, perjanjian dulu. Itu yang harusnya. Setelah itu baru janji-janji Allah. Karena itu hari ini saya sengaja mundur ke belakang. Titik awal menerima janji Allah itu adalah perjanjian, ikatan perjanjian dengan Tuhan. Nah, itulah pengertian tentang perjanjian. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Apa arti janji Allah atau janji-janji Allah? Apa maknanya? Saudara, kata janji dalam bahasa Ibrani disebut amar, atau kata yang kedua dafar. Kata janji atau amar atau dafar ini menunjuk kepada ucapan janji dari mulut seseorang. Jadi ketika saya bilang saya berjanji, saya janji menolong kamu, saya janji mendampingi kamu, saya janji akan menuntun memimpin kamu, maka itu adalah saya dafar, saya amar. Ya, ini lebih kepada ucapan janji yang keluar dari mulut. Beda dengan perjanjian tadi. Perjanjian itu berit itu, ya, di mana dua orang berjanji, dua pihak berjanji. Nah, kata amar, dafar atau janji ini tidak sama dengan berit tadi. Janji merupakan isi daripada perjanjian tadi, ya. Tanpa perjanjian maka tidak akan ada janji, ya. Jadi perjanjian adalah dasar lahirnya atau dasar diberikannya janji-janji Allah kepada kita. Nah, kalau kita melihat janji-janji Allah kepada Abraham, luar biasa. Kita lihat beberapa janji Tuhan yang luar biasa. Ayat 1, Tuhan berjanji menjadi perisai bagi Abraham. Tuhan berjanji memberi upah yang besar kepada Abraham. Ketika Abraham memilih dia, Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Yang kedua, Tuhan berjanji akan memberikan anak kandung kepada Abraham jadi ahli warisnya. Ya. Ketika Tuhan bicara keturunanmu akan banyak seperti bintang di langit. Waktu itu belum ada anak kandungnya. Yang ada adalah anak dari pembantunya yang bernama Hagar. Ya. Lalu Abraham bilang, bagaimana mungkin saya bisa punya keturunan banyak? Ahli warisku aja belum ada. Masa dia ini jadi ahli warisku? Ini bukan anak kandung. Tuhan bilang,
kamu akan saya berikan anak kandung. Bukan ini bukan yang menjadi ahli warismu. Dan kemudian lahirlah Ishak. Nah saudara-saudara, Tuhan berjanji dan Tuhan genapi kan. Kemudian Tuhan berjanji membuat keturunan Abraham sebanyak bintang di langit. Wow, makin ke sini janji Tuhan tuh bertumpuk-tumpuk. Ya. Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan kepada Abraham dan keturunannya, itu di ayat 7. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi dalam beberapa ayat saja sudah ada 4 janji Tuhan. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya nanti sampai zaman Ishak, zaman Yakub, 12 suku dan terus sampai Raja Daud, sampai Mesias lahir. Semua janji-janji Tuhan ini itu baru keluar setelah ada perjanjian. Janji-janji ini gak akan pernah tergenapi dan tidak akan pernah keluar juga. Tidak akan pernah diberikan kalau sebelumnya tidak ada perjanjian yang memotong binatang itu, membelah dua itu. Jadi semua janji Tuhan ya tidak akan pernah ada sebelum perjanjian diikatkan. Nah saudara-saudara, apa yang menjadi aplikasi buat kita? Apa maknanya bagi kita? Saudara, banyak orang yang menginginkan janji Tuhan. Ya, mereka ingin janji akan berkat Tuhan. Banyak orang bilang saya ingin janji akan kesehatan. Ya, janji Tuhan tentang pemulihan dan kesembuhan. Mereka berkata akan mengklaim janji kesuksesan dan keberhasilan dari Tuhan. Tetapi selama mereka belum terikat perjanjian dengan Tuhan, maka tidak ada satupun dari janji itu yang akan mereka terima. Nah, mereka belum mengenal Tuhan misalnya, mereka belum terima Kristus sebagai juru selamat mereka. Mereka tidak hidup dalam iman dan ketaatan kesetiaan kepada Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan janji kepada orang-orang yang tidak mengenal Dia? Nah, ini yang menarik. Sehingga ini menjadi dasar kita melihat seri-seri yang berikutnya. Bahwa ketika kita bicara tentang janji-janji Allah, maka kita pastikan dulu apakah aku terikat perjanjian dengan Tuhan atau tidak. Dan setiap umat yang sudah terikat perjanjian dengan Tuhan, itu disebut umat perjanjian. Dan setiap umat perjanjian berhak akan setiap janji Allah. Nah inilah kebenarannya untuk kita. Mari kita menjadi orang Kristen. Orang yang percaya, yang betul-betul mengoreksi kembali. Apakah kita sudah terikat perjanjian dengan Tuhan atau tidak. Terikat perjanjian di sini tidak lagi seperti Abraham. Terikat perjanjian di sini artinya apakah kita sudah terima Tuhan dalam hidup kita. Dan menyatakan iman kita kepada Dia. Kalau itu sudah, maka engkau adalah umat perjanjian Tuhan. Dan kau berhak akan setiap janji-janji Allah. Tapi kalau engkau belum di dalam Tuhan, kau masih di luar Tuhan, kau belum mengenal Tuhan, kau belum terima Tuhan di dalam hidupmu, maka engkau bukanlah umat perjanjian. Walaupun hari ini engkau sering ke gereja. Dan kalau statusmu seperti itu, kau tidak berhak akan setiap janji Allah. Kiranya Tuhan menolong kita, memberkati kita dalam perjalanan hidup bersama Tuhan ketika menikmati janji Allah. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu. Apa yang kami dengarkan sebuah singkapan daripada makna dan arti dari perjanjian dan janji Allah. Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami sudah menjadi umat perjanjian-Mu. Tapi betapa menyedihkan keadaan mereka yang belum di dalam Tuhan. Mereka yang berada di luar sana dan belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dengan status itu mereka gak mungkin menikmati janji Allah. Biarlah Tuhan, jika ada di antara umat-Mu yang demikian,
mereka boleh sungguh-sungguh memastikan untuk percaya pada Tuhan. Selanjutnya Tuhan, biar dalam perjalanan hidup kami bersama Engkau, kami boleh terus menikmati janji-janji Allah. Janji-janji yang memberikan kami penghiburan dan juga ketenangan. Sebab dengan janji-janji itu, kami boleh menjalani hidup kami dengan tenang. Sebab Allah berjanji tidak pernah membiarkan dan meninggalkan setiap umatnya. Tuhan berkati kami, iman kami, dan seluruh keberadaan hidup kami. Kami taruh di dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang sudah berjanji kepada Abraham dan sampai kepada umat perjanjian sampai hari ini. Tuhan menyertai kami. Inilah doa dan syukur kami. Kami mengucap syukur atas firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.现实生活世界，不知该选择哪一条道路。我知我缺乏能力，也没有解决方法，只有迷上帝才是我的答案。我能感觉到我从不曾孤单过，因为主我神从不支持我。你的手安慰了我，你的爱充满我心，牵引我度过到更高的境界。神秘的应许犹如黎明曙光，在最美妙的时刻散发出光芒。神秘的爱有流永流的江河，我深知它有多么广阔高深。Sendiri, sebab Engkau Tuhan yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu。神秘的应许犹如黎明曙光，在最美妙的时刻散发出光芒。神秘的爱有流永流的江河，我深知它有多么长阔高深。
我深知它有多么长阔高深，我深知它有多么长阔高深。Saudara sekalian, marilah kita meresponi kebenaran firman Tuhan dengan pujian, begitu besar kasih Allah kepada kita. Di dalam salah satu kalimat lagu ini, terdapat parafrasa yang bilang begini, Tuhan membuat miskin dan Tuhan membuat kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Kalimat ini terambil dari 1 Samuel 2 ayat 7 dan 9, di mana konteks dari kalimat ini adalah doa seorang Hana dan juga Elkana yang pada saat itu memohon kepada Tuhan untuk dapat diberikan keturunan. Maka Tuhan mendengarkan doanya dan memberikan Samuel kepada mereka. Oleh sebab itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu di dalam kedaulatan dan atas seizin Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita boleh tetap setia menunggu janji-janji Allah boleh tergenapi di dalam hidupmu dan juga hidupku. Begitu besar kasih Allah kepada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah kita semua
Mari jemaat sekalian, saya undang untuk dapat bangkit berdiri di tempat Anda masing-masing. Kita akan mengikrarkan secara bersama-sama pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, sambil tetap bangkit berdiri, marilah kita mengembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya kepada Allah Bapa yang memang layak menerimanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai umat ketebusan Tuhan yang terikat perjanjian dengan Allah, sehingga kita disebut umat perjanjian. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya memimpin dan menyertai saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya. Amin. 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 Silakan duduk, saat teduh ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Izinkan saya menyampaikan selamat tahun baru Imlek, kongsi Pak Cai bagi kita semua yang merayakannya. Dan ini adalah tahun baru yang tentu menggembirakan kita. Katanya tahun ini adalah tahun macan, tapi kita tidak ada hubungannya dengan sio-sio, sebab sio kita berbeda. Kita punya Tuhan yang melampaui segala prediksi, bahkan ramalan-ramalan apapun. Tapi biarlah di tahun ini Tuhan boleh menyertai kita, menolong kita untuk terus berjuang bersama Dia. Apapun keadaan, tantangan, kesulitan, pencobaan yang akan kita hadapi di tahun yang baru, jangan berkecil hati. Janji Tuhan akan menyertai Bapak Ibu dimanapun dan kapanpun. Janji Tuhan selalu memelihara kita. Dan jika Tuhan mengizinkan sesuatu keadaan sekalipun menimpa kita, percayalah juga bahwa Dia berada bersama kita dalam situasi itu. Amin ya.
Terima kasih. Sekali lagi selamat tahun baru Imlek. Tuhan Yesus memberkati. 恭喜恭喜，新年快乐，新年晚安！我希望在这新年，我们跟家庭能一起过得愉愉快快。虽然这次疫情还没有结束，但让我们感谢主的恩爱和机会庆祝今年的新年。在此，我祝你们新年快乐！